A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-62, 63 dan 64 dari surah An-Nur, yaitu 3 ayat yang terakhir dari surah yang mulia ini, yaitu yang menerangkan tentang adab orang-orang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila pada masa dahulu, yaitu para sahabat yang bersama dengan Rasul, maka dalam ayat ini Allah menerangkan bagaimana semestinya para sahabat itu bergaul ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab bergaul bersama dengan Rasulullah dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya adab itu adalah bahagian dari keimanan kepada Allah dan Rasul. Orang yang beriman mestilah beradab. Orang yang beradab adalah orang yang membuktikan keimanannya kepada Allah dan Rasul. Jadi di dalam Islam adab itu tidak bisa dipisahkan dengan iman. Pembuktian keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan beradab. Demikianlah tingginya kedudukan adab di dalam Islam. Apabila pada masa Rasulullah dahulu, Rasulullah mengumpulkan para sahabat, umpamanya mengumpulkan di masjid, mengumpulkannya dalam satu syariat, umpamanya syariat khutbah Jumat, umpamanya Rasulullah khatib, semua berkumpul di masjid, maka pada masa berkumpulnya semua para sahabat, tidak ada sesiapa yang boleh meninggalkan majlis itu kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya majlis di masjid, tetapi juga umpamanya apabila Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah dalam satu pertemuan, maka siapa yang hadir itu tidak boleh meninggalkan majlis begitu saja. Adab yaitu ketika Rasulullah ada di antara mereka, mereka mesti meminta izin kepada Rasul apabila mereka ingin meninggalkan majlis. Bukan hanya majlis atau pertemuan di masjid, bahkan di medan perang. Dan itu lebih penting lagi,
yaitu tidak ada sesiapa yang boleh meninggalkan tempat perang kecuali dengan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila Rasulullah memberi izin, silahkan. Apabila tidak, maka mesti bertahan. Berarti mesti patuh kepada Rasulullah. Nah, kepatuhan kepada Rasulullah itu adalah adab yang wajib bagi sahabat untuk membuktikan diri sebagai yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga diterangkan tentang adab apabila memanggil Rasulullah. Tidak boleh memanggil Rasulullah seperti memanggil teman. Apabila memanggil teman, biasa mungkin dengan memanggil namanya. Tetapi apabila memanggil Rasulullah mesti beradab. Yaitu tidak boleh menyebut wahai Muhammad atau ya Muhammad. Itu namanya tidak beradab. Barulah beradab apabila menyebut gelaran Rasul. Gelar Rasul yaitu Nabi atau Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai Rasul Allah. Yang seperti itu adalah memanggil Rasul dengan adab. Kemudian juga nanti kita akan terangkan bahwasanya apabila Rasulullah pula memanggil, tadi sahabat yang memanggil Rasul. Apabila Rasulullah pula yang memanggil, maka mesti beradab pula, yaitu mesti segera menjawab panggilan Rasul. Dengan sukarela menjawab panggilan Rasul. Itu tanda beradab dengan Rasul. Dalam ayat yang akan kita pelajari nanti disebutkan juga bahawa di sana ada satu kumpulan dari yang mengaku beriman tapi tidak beradab kepada Rasul. Mereka adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik adalah orang yang berpura-pura beriman. Nah, mereka inilah orang yang tidak beradab kepada Rasul. Rasul telah wafat. Ini kalau kita buatkan hari ini. Tetapi ada penerus Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka kaum muslimin juga mesti beradab kepada para ulama. Seperti mana dahulu para sahabat beradab kepada Rasulullah, maka pada hari ini umat pun atau jemaah pun mesti beradab kepada para ulama. Karena para ulama adalah mereka yang mewarisi keilmuan dari para nabi. Karena para nabi itu mewariskan ilmu berupa wahyu. Apabila Rasulullah SAW wafat, Rasulullah mewariskan Al-Quran ini, wahyu, mewariskan hadis, sabda Nabi. Kemudian para ulama mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi, memahami dan mengajarkan kembali Al-Quran dan hadis Nabi. Maka mestilah sebagaimana mesti beradab kepada Rasul pada masa dahulu, maka hari ini juga mesti beradab kepada guru-guru kita. Ingat bahwasanya apa yang kita lakukan di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan kembali nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ini penghujung dari surah An-Nur. Maka ayat yang berada di penghujung ini sebagai peringatan dan sekaligus ancaman. Maka jangan sampai tidak beradab, karena nanti kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita yang menyalah itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita semua pasti akan kembali kepadanya.
Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu sebagai muqaddimah kita menyampaikan secara ringkas apa yang terkandung di dalam 3 ayat 62, 63 dan 64 dari surah An-Nur. Sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menterjemahkan ayat terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza ista'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dhan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Allah berfirman, innama, sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang beriman yang benar-benar beriman adalah siapa? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman billah, kepada Allah, wa rasulih, dan kepada rasulnya, wa idza kanu ma'ahu, dan apabila mereka itu bersamanya bersama rasul. Apabila kita bawa ayat ini kepada mereka itu adalah para sahabat. Apabila mereka bersama Rasul ala amrin, atas satu urusan jami'in yang mempertemukan mereka, lam yadhhabu, mereka tidaklah pergi meninggalkan Nabi, meninggalkan Rasul, hatta, sehinggalah yasta'dhinuh, mereka meminta izin kepadanya. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yasta'dzinunaka, meminta izin kepadamu wahai Muhammad, ulaika, mereka itu, alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa iza sta'dzanuka, maka apabila mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad, li ba'di sya'nihin, disebabkan atau dikarenakan atau atas keperluan yang ada pada mereka, fa'zan, maka berilah izin, liman syi'ta, bagi siapa yang engkau kehendaki, minhum, dari kalangan mereka, wastaghfir, dan minta ampunlah, lahum, bagi mereka, Allah, kepada Allah, dan minta ampunlah kepada Allah bagi mereka. Innallah, sesungguhnya Allah, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ulang membacanya daripada pangkal ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka bersama Rasul dalam satu urusan yang mempertemukan, maka mereka tidak akan pergi meninggalkan Rasul sehinggalah mereka meminta izin kepadanya, kepada Rasul.
Tak boleh pergi-pergi begitu saja, diam-diam pergi. Tidak, mesti minta izin kepada Rasul yang ada bersama dengan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, wahai Muhammad, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini diulang sekali lagi ini sebagai penekanan. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena keperluan mereka, maka berilah izin kepada mereka siapa yang engkau kehendaki dari kalangan mereka, dan minta ampunlah kepada Allah bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat berikutnya, la taj'alu, jangan kamu menjadikan doa ar-rasul, panggilan Rasul, bainakum, di antara kamu, kadu'ai, seperti panggilan ba'dikum ba'dan, sebahagian kamu atas sebahagian yang lainnya. Qad ya'lamullahu, sesungguhnya Allah mengetahui, alladzina yatasallaluna minkum, orang-orang yang berangsur-angsur pergi dengan cara sembunyi-sembunyi dari kalanganmu, liwadha, dengan meminta perlindungan kepada temannya. Nanti kita akan terangkan makna ayat ini. Falyahdhar, maka hendaklah merasa takut, alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul. Antusibahum, akan merasa takut akan ditimpa mereka, akan ditimpa fitnah, cobaan. Au yusibahum, atau akan menimpa mereka azabun alim, azab atau siksaan yang pedih. Hendaklah mereka merasa takut, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul, merasa takut akan ditimpa cobaan. Mereka hendaklah merasa takut cobaan akan menimpa mereka, atau azab yang pedih menimpa mereka. Kalau kita baca dari pangkal ayat, janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi darimu dengan meminta perlindungan kepada temannya. Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang menyalahi perintahnya, perintah Rasul, akan ditimpa oleh musibah dan azab yang pedih. Jadi ayat yang kedua ini adalah ayat yang menerangkan tentang adab berkaitan dengan memanggil Rasul atau Rasul memanggil kita. Ala, ketahuilah, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah lah, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wal ard, dan apa yang ada di bumi. Qad ya'lamu, sesungguhnya Allah mengetahui, ma antum alai, apa yang kamu berada di atasnya. Maknanya keadaan yang kamu sekarang sedang jalani. Sekarang keadaan yang kamu sekarang berada di dalamnya, boleh juga. Wa yauma, dan Allah juga mengetahui hari yurja'una ilaihi, kamu dikembalikan kepadanya. Hari mereka dikembalikan kepadanya. Hari manusia dikembalikan kepada Allah. Hari apa itu? Hari akhirat. Fayunabbi'uhum, lalu Allah memberitakan kepada mereka, bima amilu, apa-apa yang mereka telah kerjakan. Wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, atas setiap sesuatu, alim, maha mengetahui. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kamu sekarang berada di dalamnya.
dan Allah juga mengetahui hari mereka dikembalikan kepadanya, lalu Allah memberitahukan atau memberitahukan tentang balasan dari apa-apa yang mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang adab, yaitu adab ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang adab tersebut adalah bahagian dari keimanan atau sebagai membuktikan keimanan. Siapa yang berhasil dalam membuktikan keimanan, maka ia dengan demikian beramal soleh, ia akan mendapatkan balasan kebaikan dari amal soleh yang mereka kerjakan. Tetapi bagi siapa yang gagal membuktikan keimanan, yaitu tidak beradab, maka akan mendapatkan fitnah atau cobaan dan akan mendapatkan siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki alam semesta ini, maka Allah pula lah yang mengaturnya, maka Allah pula lah yang menguasainya. Maka sepatutnya orang-orang beriman akan berhati-hati dan berwaspada, karena tidak ada siapa di antara mereka yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang mereka lakukan, mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti ketika mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, di hari pembalasan. Nah, inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari insya-Allah. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-62. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang beriman, yang sebenarnya beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman maknanya meyakini dengan kokoh, dengan teguh, dengan tidak ada keraguan sedikit pun, dengan pengetahuan, dengan kesadaran. Apabila beriman kepada Allah, maka memiliki keyakinan yang teguh bahwasanya Allah lah pencipta alam semesta ini, Allah pengatur alam semesta ini, Allah penguasa alam semesta ini. Kemudian apabila Allah menurunkan syariatnya, maka yang isinya adalah perintah dan larangan, maka mestilah mematuhinya, yaitu perintah Allah dilakukan dan larangan Allah ditinggalkan. Yang dilarang oleh Allah jangan buat, jangan dikerjakan. Maka dengan demikian, maka telah membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kepada Allah tidak hanya setakat pengakuan, tetapi juga diiringi dengan perbuatan. Mengakui Allah sebagai pencipta alam semesta, kemudian mengikutinya, yaitu dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kepatuhan kepada Allah itu adalah beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak perintah-perintah Allah. Perintah Allah umpamanya berbakti kepada kedua orang tua. Nah, apabila berkaitan dengan Rasul adalah beradab dengan Rasul. Apabila Rasul ada bersama dalam satu majlis, maka jangan meninggalkan majlis tersebut sehinggalah meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. Ini apabila pada masa dahulu Rasulullah masih hidup. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka bersama dengan Rasul dalam satu urusan yang mempertemukan mereka. Urusan apa yang biasanya mempertemukan para sahabat? Seperti yang kita sebutkan tadi, umpamanya urusan salat umpamanya. Salat ini mempertemukan semua hadir dalam masjid.
bersama dengan Rasul. Kemudian apabila pada hari Jumat khutbah, semua laki-laki hadir. Kemudian Rasulullah berkhutbah. Kemudian apabila Rasulullah meminta para sahabat untuk berkumpul musyawarah umpamanya, maka semua hadir dan tidak dibenarkan untuk keluar dari majlis tersebut sehinggalah meminta izin terlebih dahulu. Seperti kita sekarang ni lah. Seperti ini, maka kita bertemu. Ada urusan menuntut ilmu. Urusan menuntut ilmu ini mempertemukan kita. Maka hendaklah apabila meninggalkan majlis ini meminta izin terlebih dahulu. Ini apabila kepada Rasul dahulu, meminta izin kepada Rasulullah. Tak boleh keluar meninggalkan majlis begitu saja, tidak boleh. Ada yang keluar meninggalkan majlis begitu saja, ada. Nanti ayat menyebutkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang munafik karena tidak beradab kepada Rasul. Lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Tidaklah mereka pergi meninggalkan Rasul sehinggalah mereka meminta izin kepada Rasul. Berarti boleh meninggalkan majlis itu? Boleh. Tapi mesti meminta izin. Ya Rasul, saya tidak bisa ikut bersama terus dalam majlis ini karena saya ada urusan ahli keluarga saya di rumah. Saya risau karena ada di antara ahli keluarga saya yang sakit. Maka saya minta izin ya Rasul untuk pulang ke rumah umpamanya lah. Kemudian apabila Rasul mendapati alasannya itu bisa diterima, Rasulullah memberikan izin. Dan adalah hak Rasul untuk memberi izin atau tidak memberi izin. Apabila Rasulullah memberi izin, baliklah ke rumah. Tapi apabila Rasulullah tidak memberi izin, maka mesti bertahan dalam majlis tersebut. Itu tanda kita beradab. Ya. Kalau sekarang ini mungkin dibawa ke majlis ilmu, yang majlis ilmu itu yang dijadikan sebagai guru umpamanya pada hari ini adalah seorang ustaz umpamanya. Maka kita contohlah majlis ilmu yang dahulu ada pada masa Rasulullah, yaitu setiap yang menghadiri majlis ilmu itu sebagaimana menghadirinya meminta izin, apabila meninggalkan majlis itu pun juga meminta izin. Itu di dalam majlis musyawarah umpamanya, majlis ilmu, apalagi apabila perkumpulan itu adalah yang berkaitan dengan urusan umat yang paling penting, yang paling pokok, yaitu umpamanya bagaimana menghadapi musuh. Maka dalam keadaan yang penting seperti itu, maka tidak ada siapa yang meninggalkan majlis kecuali dengan izin. Meminta izin dikaitkan dengan keimanan. Meminta izin berarti beriman. Kalau memang ia beriman, minta izin. Kalau tidak meminta izin, berarti tidak beriman. Jadi dikaitkan meminta izin itu dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Penekanan akan kita dapatkan dari sambungan ayat. Sesungguhnya innal ladzina yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad, ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti yang tidak minta izin bermakna tidak beriman. Tadi kita sebutkan ada yang tidak minta izin, tiba-tiba keluar saja dia dari majlis ilmu Rasulullah, dari majlis Rasulullah. Ya ada. Siapa biasanya yang keluar tidak minta izin itu? Biasanya yang keluar tidak minta izin tadi kita sebut adalah orang-orang munafik, karena orang munafik ini tidak punya alasan yang kuat dalam minta izin, dan mereka tahu kalau mereka menyampaikan alasan tersebut mereka tidak akan diberi
izin oleh Rasulullah. Nah, maka mereka ini supaya dapat juga keluar dari majlis tersebut, maka mereka pergi keluar dengan berangsur-angsur, dengan sembunyi-sembunyi, dengan perlahan-lahan. Tadi di depan, setelah itu mundur lambat-lambat ke belakang. Bukannya langsung berdiri kemudian terus ke pintu, enggak, tapi ke belakang. Kemudian setelah itu ke tepi paling belakang sekali, kemudian tiba-tiba tak ada lagi mukanya. Nah, ini menghilang tanpa meminta izin. Fa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum. Maka apabila ada di antara mereka yang meminta izin kepadamu wahai Muhammad karena keperluan mereka, maka berilah izin kepada mereka jika kamu menghendaki memberi izin kepada mereka. Jadi yang menjadi penentu memberi izin atau tidak adalah Rasul. Mereka mesti meminta izin, dan meminta izin itu bukan karena masalah biasa, tidak, tapi ada keperluan penting sehingga meminta izin. Kalau hanya saja meminta izin, maka Rasulullah tidak akan mengizinkan. Apabila Rasulullah melihat ada maslahat, ada kepentingannya, maka Rasulullah akan memberi izin. Wastaghfir lahumullah, dan minta ampunlah bagi Allah, meminta ampunlah kepada Allah bagi mereka. Mengapa pula ada perkataan wahai Muhammad minta ampunlah kepada Allah bagi mereka? Karena boleh jadi mereka yang minta izin itu, boleh jadi mereka meminta izin ada kepentingan duniawi. Sementara kebersamaan dengan Rasul itu adalah kewajiban dini yang bersifat keagamaan, karena kepatuhan sebagai pembuktian keimanan. Sementara mungkin dia pulang ke rumah hanyalah kaitannya dengan masalah duniawi dengan keluarga saja. Nah, apabila ada yang minta izin, kemudian ada tersimpan di dalam hati mereka itu sesuatu yang rendah nilainya, yang sepatutnya mereka tidak meminta izin, tidak menjadikan atau tidak mencari-cari alasan untuk minta izin. Nah, apa yang tersimpan dalam hati mereka itu wahai Muhammad, serahkan sajalah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah untuk mereka wahai Muhammad. Ini bagi mereka yang mencari-cari alasan itu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap orang yang mencari-cari alasan itu. Tadi kita sebut siapa yang mencari-cari alasan itu? Orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul tidak akan mungkin mencari-cari alasan. Dan biasanya yang mencari-cari alasan itu adalah orang-orang munafik. Nanti akan disebut tentang orang-orang munafik ini di ayat yang berikutnya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da, dan jangan kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Panggilan Rasul ada dua makna di sini, memanggil Rasul atau Rasul memanggil para sahabat. Sahabat memanggil Rasul atau Rasul memanggil para sahabat. Kalau sahabat memanggil Rasul, maka sahabat jangan memanggil Rasul seperti mereka memanggil teman-teman mereka. Apabila mereka memanggil teman mereka, mereka memanggil nama saja. Wahai Mu'adz, wahai Bilal. Tapi kepada Rasul mereka tak boleh begitu. Mereka mestilah menyebut wahai Nabiullah, wahai Rasulullah. Barulah mereka itu beradab kepada Rasul. Yang kedua, maknanya adalah Rasul memanggil mereka. Apabila Rasul memanggil mereka, maka sebagai beradab hendaklah segera menjawab panggilan Rasul.
Apabila Rasul memanggil, umpamanya Rasul memanggil para sahabat untuk berkumpul di masjid umpamanya, maka mesti segera ke masjid. Jangan seperti boleh jadi apabila sesama para sahabat itu memanggil, maka boleh jadi lambat baru datang, atau mungkin juga tidak mengapa untuk tidak menjawab panggilan. Tetapi berbeda, jangan disamakan sahabat kita memanggil kita dengan Rasul memanggil kita. Dalam ayat ini pelajaran bagi para sahabat, wahai para sahabat, jangan kamu menyamakan sahabat-sahabatmu memanggil seperti Rasulullah memanggilmu. Apabila Rasulullah yang memanggilmu, maka segeralah kamu menjawab panggilan Rasul, karena ia adalah sebagai beradab kepada Rasul, dan itu adalah sebagai pembuktian keimanan kepada Allah dan Rasul. Ada satu lagi tafsiran, yaitu disebutkan juga dalam buku-buku tafsir, yaitu jangan kamu menjadikan doa ar-Rasul, kalau tadi panggilan, ada lagi tafsirannya adalah doa Rasul. Jangan kamu jadikan doa Rasul seperti doa sebahagian kamu atau sebahagian yang lain. Kalau disebut doa bermakna jangan sampai Rasul berdoa. Kalau Rasul berdoa, bagaimana doa Rasul? Makbul. Tapi kalau doa para sahabat ada jaminan akan dikabulkan. Jaminan tidak ada. Tetapi apabila doa Rasul ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu samakan doa Rasul yang ada jaminan pasti diperkenankan oleh Allah dengan doa para sahabat yang lain. Nah, ini apabila berkaitan dengan umpamanya jangan sampai Rasul mendoakan yang tidak baik, umpamanya mendoakan kecelakaan umpamanya. Jangan sampai Rasulullah mendoakan yang bisa membawa kepada bencana, kepada malapetaka. Maka jangan kamu menyamakan doa Rasul yang mustajab itu dengan doa sebahagian kamu atau sebahagian yang lain. Maka berhati-hati, jangan sampai Rasul mendoakanmu sehingga kamu menjadi celaka dan mendapat bencana. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi. Yatasallalun ini pergi meninggalkan majlis dengan perlahan-lahan dan dengan sembunyi-sembunyi. Nah, biasanya tidak disadari sudah tak ada di majlis itu. Liwada di sini yaitu dengan meminta perlindungan kepada temannya. Ada juga penjelasan dari tafsir adalah ketika dia pergi itu dia minta perlindungan. Umpamanya tadi dia di tepi kawannya, nampak oleh Rasul dari depan. Kemudian dia berangsur duduk di belakang kawannya. Itu meminta perlindungan kepada kawannya. Di belakang kawannya sehingga tak nampak lagi. Tiba-tiba kemudian perlahan-lahan dekat ke pintu hilang. Nah, yang seperti itu siapa yang melakukannya? Orang-orang beriman akan melakukan perbuatan yang seperti itu? Tidak. Maka ayat yang ini diterangkan oleh para ulama adalah sikap orang-orang munafik terhadap Rasul, yaitu mereka berangsur-angsur pergi meninggalkan Rasul dengan meminta perlindungan dari kawannya sehingga tidak disadari sudah tidak lagi bersama dengan Rasul. Hati-hati, jangan sampai itu berlaku. Apa sebab? Ada ancaman dari Allah Ta'ala, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang seperti itu akan mendapat bencana dan siksaan yang pedih karena tidak beradab kepada Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, maka hendaklah merasa takut orang-orang yang melanggar perintahnya, perintah Rasul,
antusibahum fitnah akan menimpa mereka, atau au yusibahum azabun alim, azab yang pedih akan menimpa mereka. Fitnah, ujian, yaitu yang membuat mereka menjadi terbeban, sengsara dan menderita. Azab yang pedih yang membuat mereka akan merasakan kesusahannya, kepedihannya, kesengsaraannya. Bahkan bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena balasan yang diterima itu bukan hanya balasan yang di dunia, tetapi juga balasan yang di akhirat, kecuali apabila mereka bertaubat, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, kemudian Allah berikan pengampunan dan Allah terima taubat mereka. Maka di akhirat terhindarlah dari siksaan yang pedih. Nah, setelah Allah menerangkan tentang adab kepada Rasul, Allah menerangkan tentang dirinya, yaitu dirinya lah pemilik alam semesta ini, yaitu pemilik langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis ini, Allah lah yang menciptanya dan Allah lah yang menguasainya. Apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, bermakna tidak ada satu pun dari ciptaan yang ada di alam semesta ini yang luput dari kekuasaan Allah. Semua dalam kekuasaan Allah, termasuk manusia, termasuk orang-orang beriman yang beradab kepada Rasul, termasuk orang-orang munafik yang tidak beradab kepada Rasul. Ala, ketahuilah, inna lillahi ma fis samawati wal ardh, sesungguhnya kepunyaan Allah lah atau milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Qad ya'lamu ma antum alaihi, sesungguhnya Allah mengetahui keadaan yang kamu sekarang berada dalamnya. Bermakna tidak ada dari keadaan kita ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan orang-orang beriman Allah mengetahui. Keadaan orang-orang munafik Allah pun juga mengetahui. Yang jujur, yang sungguh-sungguh dalam beriman, Allah mengetahui. Yang berpura-pura dalam beriman pun Allah mengetahui. Nah, Allah mengetahui itu untuk apa? Untuk membalas. Jadi kalau disebut mengetahui, maknanya untuk nanti Allah memberikan pembalasan. Apabila Allah mengetahui, maka bermakna Allah membalas. Apabila orang-orang beriman membuktikan keimanan mereka sungguh-sungguh, Allah mengetahui mereka beriman dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang kafir yang berpura-pura dalam beriman sehingga tidak beradab kepada Rasul, maka Allah memberikan pembalasan kepada orang-orang munafik tersebut. Wa yauma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah mengetahui tentang hari yang mereka itu akan dikembalikan kepadanya, kepada Allah pada hari itu. Kemudian mereka mendapatkan balasan dari apa yang mereka telah kerjakan. Fayunabbi'uhum, Allah akan memberitahukan kepada mereka, akan memberitakan kepada mereka. Pemberitaan itu dengan apa? Dengan pembalasan. Bima amilu, dari apa-apa yang mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas setiap segala sesuatu. Allah mengetahui, maka tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuan Allah. Artinya melakukan perbuatan dengan sembunyi-sembunyi, dengan menyimpan kekufuran dalam hati, umpamanya tak diketahui oleh orang lain, oleh manusia, tetapi Allah Maha mengetahui, maka Allah akan memberikan pembalasan. Jadi ayat ini menjadi ayat peringatan dan sekaligus ancaman supaya orang-orang beriman menjadi berhati-hati. Inilah dia 3 ayat terakhir dari surah An-Nur, isinya adalah adab kepada Rasul, kepada Nabi yang mana
beradab kepada Rasul adalah bahagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhasil dalam membuktikan keimanan dengan beradab kepada Rasul mendapatkan balasan kebaikan. Siapa yang tidak beradab kepada Rasul bermakna tidak berhasil dalam ujian keimanan. Sama dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan yang pedih yang akan mereka dapatkan. Mudah-mudahan insya-Allah dengan mempelajari 3 ayat ini bertambah pula pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan bertambah pengetahuan, bertambah pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kepada Allah semakin teguh, yaitu dengan kesungguhan kita dalam mengamalkannya. Khasnya adalah berkaitan dengan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sudah tak ada lagi bersama dengan kita. Ya, Rasulullah telah wafat. Ayat ini kan menerangkan dahulu tentang Rasulullah yang masih hidup, yang berada di tengah-tengah para sahabat. Ya, memang. Tetapi sesiapa yang diberi oleh Allah peluang untuk menziarahi Rasulullah di kota Madinah, maka beradab pula lah kepada Rasul. Ketika melalui pekuburan Rasul, makam Rasul, maka ketika itu menghadaplah kepada Rasul, sampaikanlah salam kepada Rasul dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan penuh ta'zim menghormati Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habiballah. Nah, kemudian perlahan-lahan kita berjalan, kemudian meninggalkan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berteriak-teriak di situ. Jangan buat perbuatan yang menyimpang di situ. Asyik dengan handphonenya saja di situ. Selfie pula lagi di situ. Nah, itu tidak beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman untuk tetap beradab bukan hanya kepada Rasul, tetapi kepada siapa saja yang mewarisi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dari guru-guru yang mesti kita hormati, yang mesti kita muliakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.